Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan mengkaji 3 ayat sekaligus, yaitu ayat yang keberapa? Ke-6, ke-7 dan ke-8. Kenapa Ustaz kok borongan Ustaz? Karena 3 ayat ini temanya satu paket. Ya, jadi pembahasannya masih saling berkaitan. Makanya kita akan bahas dalam satu pengajian insyaallah. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari awal surat sampai ayat yang ke-5, Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang berbagai jenis karunia yang Allah berikan kepada para hambanya. Di antaranya Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal daging atau darah. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Allah itu maha pemurah. Kemudian Allah mengatakan Alladzi 'allama bil qalam. Allah ngajari kita menulis dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajari kalian sesuatu yang tidak kalian ketahui. Sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada para manusia. Di dalam ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjelaskan salah satu sifat buruknya manusia. Jadi setelah Allah menjelaskan karunia Allah yang begitu banyak kepada manusia, kemudian Allah lanjutkan dengan keterangan tentang salah satu sifat jeleknya manusia. Allah sebutkan dalam firman-Nya, kalla, sungguh benar, innal insana, sungguh manusia, la yatgha, benar-benar melampaui
batas. Jadi sifat jeleknya manusia apa? Suka melampaui batas. Nanti kita akan jelaskan apa maksudnya. Tapi sebelumnya di sini Allah mengatakan innal insana, sungguh manusia. Siapa? Siapa manusia yang dimaksud di sini? Semuanya. Termasuk kita berarti. Iya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan kata manusia di sini adalah satu orang yang namanya Abu siapa? Abu Jahal. Nah, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di dalam ayat ini Abu Jahal. Innal insana, sungguh manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah secara khusus Abu Jahal. Kenapa ada sebagian ulama mengatakan seperti itu? Karena ada sebuah riwayat di dalam Sahih Muslim yang menceritakan tentang asbab nuzul. Sebab diturunkannya ayat yang ke-6 ini sampai terakhir. Itu adalah kisahnya Abu Jahal ketika pengin menginjak kepalanya Nabi SAW ketika sedang salat. Sudah kita bawakan dulu ketika awal-awal kita mengkaji tafsir surat Al-Alaq. Insyaallah pekan depan kita akan bawakan, kita ulangi lagi. Cuman ini adalah landasannya pendapat ulama yang mengatakan bahwa insan yang dimaksud di sini adalah siapa? Abu Jahal. Karena ada riwayat yang menyebutkan asbab nuzul, sebab diturunkannya ayat ini dan seterusnya, kisah tentang Abu Jahal yang pengen menginjak kepalanya Rasul SAW saat beliau sedang sholat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini innal insana adalah seluruh manusia tanpa terkecuali, ya. Atau manusia secara umum, ya. Bahwa manusia, jenis manusia secara umum, mereka semuanya layatgha, melampaui batas. Dan nampaknya pendapat yang kedua ini lebih kuat karena redaksi ayatnya juga pakai kata yang umum, innal insan, ya, sesungguhnya manusia. Dan tentunya pendapat yang kedua ini akan membuat kita lebih berhati-hati. Kalau pendapat pertama Abu Jahal, alhamdulillah nyong itu Abu Jahal. Nah, pendapat yang kedua ini akan membuat kita lebih berhati-hati. Karena kalau misalnya kita memakai pendapat yang kedua, innal insana kalla innal insana la yatgha, sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Kalau yang dimaksud di situ adalah manusia secara umum, berarti kita pun juga masuk ke situ. Makanya para ulama mengatakan bahwa masing-masing dari kita, saya, panjenengan, laki-laki, perempuan, tua, muda, itu masing-masing dari kita punya potensi untuk melampaui batas. Potensi di sini bukan dalam makna positif, ya. Ini potensi yang negatif, ya. Jadi masing-masing dari kita, kulo, jenengan, yang duduk di atas maupun yang duduk di bawah, semuanya kita ini punya potensi untuk melampaui batas. Cuman, ada cumannya. Ada orang yang bisa meminimalisir potensi itu, ditekan potensi itu, sehingga dia tidak melampaui batas karena potensi itu bisa dia kekang dengan keimanan yang dia miliki. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Namun ada yang mengumbar potensi itu, sehingga semakin hari semakin melampaui batas. Hari ini kebangetan, ngesuk kebangetan banget. Jadi semakin hari semakin melampaui batas. Ini golongan yang kedua. Na'udzubillahi min dzalik.
Kok begitu Ustadz? Apa yang menyebabkan orang ini ada yang bisa mengerem, ya, ada yang bisa mengerem potensi buruk itu, ada yang justru malah semakin mengumbar? Jawabannya karena ada pemicunya. Ada pemicu, ya, seseorang melampaui batas, dan itu kata sebagian ulama pemicunya ada di dalam dan ada di luar. Istilah kerennya ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi yang membuat kita melampaui batas itu ada di dalam diri kita dan ada yang di luar. Berarti ada musuh dalam selimut, ada musuh di luar selimut. Lebih bahaya mana nih? Bahaya dua-duanya. Makanya di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala, itu kan ayat yang kalla innal insana layadhu, ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Makanya di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu contoh pemicu yang akan membuat seseorang itu melampaui batas. Apa ayat yang ke-7 bunyinya? Ar-ra'ahus taghna. Itulah salah satu pemicunya. Salah satu pemicu yang akan membuat seorang melampaui batas, ar-ra'ahus taghna, yang artinya apabila seorang manusia melihat dirinya serba cukup. Apa yang akan membuat seorang melampaui batas? Kalau dia melihat dirinya serba cukup. Cukup apanya Ustaz? Cukup apanya? Macam-macam. Baik hartanya maupun status sosialnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menukilkan bisa jadi karena hartanya, merasa cukup dengan hartanya, atau merasa cukup dengan pengikutnya. Makanya orang punya pengikut tuh harus hati-hati. Orang punya pendukung itu harus hati-hati. Apalagi kalau sudah dielu-elukan. Ya. Makanya ada sebuah teori di dalam ilmu sosial. Kalau orang itu sudah merasa besar, merasa kaya, merasa tidak membutuhkan orang lain, biasanya dia akan cenderung untuk bertindak semena-mena dan melampaui batas. Kebanyakan orang seperti itu. Jadi kalau duduk di kursinya hangat, goleng jagung kesuwen, nah itu lama-lama jadi diktator. Makanya sering kita temukan, ya, orang-orang yang diktator karena kesuwen goleng jagung, ya, lupa, ya. Atau orang terlalu banyak pengikut sehingga merasa benar terus, ya. Makanya hati-hati ya, panjenengan ini kalau punya pengikut, ya, punya jamaah, termasuk yang ngomong, ya, itu kalau nggak hati-hati itu bisa nanti melampaui batas. Makanya saya sering sampaikan kepada jamaah sekalian, ya, bahwa ustadz itu juga manusia. Terus maksudnya gimana Ustaz? Manusia yang namanya manusia, laki-laki suka wanita. Yang namanya laki-laki masa suka laki-laki? Ya, laki-laki suka wanita. Ustadznya laki-laki berarti suka wanita. Cuman ya macam-macam. Ada yang mengumbar, ada yang menahan. Berarti yang namanya ustadz manusia suka laki-laki suka wanita. Manusia suka harta, ya enggak? Suka kedudukan. Kedudukan itu tidak mesti kedudukan yang sifatnya birokrasi. Termasuk ya ulama itu punya kedudukan. Bahkan ulama itu kedudukannya biasanya tidak terbatas dengan waktu. Kalau kedudukan birokrasi terbatas, paling berapa tahun? 5 tahun. Kalau mau nyalon lagi 5 tahun lagi. Setelah itu gak boleh kalau di negeri kita, ya. Tapi kalau misalnya tokoh agama berapa tahun? Selawase nganti mati, ya. Kalau memang masih ditokohkan. Makanya ya, sering saya sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa jangan mengkultuskan ustadz.
Ustadz itu manusia biasa yang sering salah. Maka kalau misalnya ustadznya salah, gak usah takut, gak usah khawatir untuk mengingatkan dan menegur. Gak usah takut kualat. Gak usah takut kualat. Yang penting cara menyampaikannya sopan. Ya. Yang penting cara menyampaikannya sopan, diingatkan. Alhamdulillah, saya malah senang. Kalau misalnya ada yang Ustaz, kayaknya kemarin itu menyebutkan nomor surat keliru Ustaz. Oh alhamdulillah kalau ada yang mengingatkan. Oh Ustaz kemarin kayaknya menyebutkan nama keliru. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Oh Ustaz kayaknya kemarin Ustaz keliru menyebutkan hadis. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kenapa? Karena semakin orang memiliki pengikut, semakin orang memiliki pendukung, semakin orang memiliki kekayaan, maka peluang untuk melampaui batas akan semakin besar. Makanya kita harus waspada. Waspada dengan apa Ustaz? Waspada dengan karunia Allah. Entah itu sifatnya kekayaan, entah itu sifatnya jabatan, entah itu sifatnya pendukung, pengikut, entah itu sifatnya keturunan. Kita harus waspada dengan karunia-karunia Allah tersebut. Jangan sampai nikmat-nikmat dari Allah Azza wa Jalla itu justru malah membuat kita jauh dari Allah. Dikasih harta sama Allah, yang ngasih Allah. Gara-gara dikasih sama Allah malah jadi jauh sama Allah. Hati-hati. Ustaz, berarti gak boleh kita jadi orang kaya Ustaz. Boleh gak? Boleh. Panjenengan pengen jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Miskin apa kaya? Kaya. Gak ada yang pengen jadi orang miskin? Coba angkat tangan yang pengen jadi orang miskin. Berarti kaya semua di sini. Oh bukan. Nah, cita-citanya orang kaya. Semuanya pengen jadi orang kaya. Berarti ini ada ijma berarti ini. Ada kesepakatan di antara para jamaah pengajian di Masjid Agung Darussalam malam ini. Panjenengan semuanya pengen jadi orang kaya. Yang jadi pertanyaan, kenapa jenengan semuanya pengen jadi orang kaya? Apakah orang kaya mesti masuk surga? Loh, kenapa pengen jadi orang kaya? Apakah jaminan orang kaya itu masuk surga? Ya. Loh, terus gimana Ustaz? Apa enggak boleh kita jadi orang kaya? Menjadi orang kaya itu tidak tercela. Sekedar menjadi orang kaya itu tidak tercela. Buktinya apa Ustaz? Buktinya banyak orang-orang soleh yang kaya raya. Bahkan ada di antara nabi dan rasul yang kaya raya. Siapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaannya Nabi Sulaiman diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 16 sampai 17. Di situ disebutkan Nabi Sulaiman berkata wa utina min kulli syai'. Kata Nabi Sulaiman, kami ini diberi karunia oleh Allah segala sesuatu. Semuanya Allah berikan kepada kami. Ya kalau sudah semuanya berarti kabehan. Ya, semuanya diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya pasukannya, ya istananya, ya emasnya, ya peraknya, ya kendaraannya, ya anak-anaknya, ya istrinya. Seluruh kekayaan dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Pasukannya pun bukan cuma 1-2. Bukan cuma dari satu jenis bangsa. Diceritakan dalam ayat berikutnya, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Suatu saat pernah dijejerkan, dikumpulkan tentaranya Nabi Sulaiman. Ada yang barisan jin, ada yang barisan manusia, ada yang burung-burung. Masya Allah. Kalau sekarang kan tentaranya semuanya manusia. Ya. Ini tentaranya jin, baris, seret jin kabeh. Manusia, seret manusia semuanya. Burung bisa jadi tentara. Masya Allah.
Di antaranya siapa? Hudhud. Burung namanya burung Hudhud yang lapor kepada Sulaiman tentang adanya ratu siapa namanya? Ratu Balqis di negeri mana? Saba. Itu salah satu tentaranya Nabi Sulaiman. Ya. Lapor kepada Nabi Sulaiman tentang adanya ratu yang punya kerajaan besar, akan tetapi dia menyembah matahari. Jadi tentaranya Nabi Sulaiman berderet-deret. Itulah kekayaannya Nabi Sulaiman. Istana yang ditempati oleh Nabi Sulaiman terdapat di dalamnya ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang membuat setiap orang yang lihat terkagum-kagum. Sampai Bilqis pun juga terkagum-kagum. Ya mungkin kalau istilah kita saking desone gitu. Padahal Bilqis sendiri sudah apa? Sudah ratu, ya, sudah ratu besar. Sampai dia merasa bahwa Sulaiman itu dikiranya nggak ada apa-apanya gitu loh. Saking dia itu punya pasukan yang begitu besar, kerajaannya juga mewah, punya singgasana yang luar biasa. Ternyata ketika mertamu, ya, ketika mertamu ke rumahnya, ke istananya Nabi Sulaiman, diceritakan qilalah adkhulis sarh. Monggo mlebet. Qilalah adkhulis sarh, silakan masuk ke istana. Apa ketika masuk ke istana? Falamma ra'athu hasibathu lujjah. Ketika masuk ke istananya Sulaiman, dia pikir ada ombak, ada air yang besar, ada kolam gede gitu loh. Akhirnya karena takut mau kecemplung, ya, takut basah, akhirnya diceritakan wa kasyafat an saqaiha, cincing. Dicincing apanya? Roknya, ya, sampai terlihat kedua betisnya. Karena dia khawatir masuk istananya Sulaiman, loh, istana jadi laut. Mungkin istana jadi kayak seperti ini. Akhirnya dia angkat kainnya, ya, roknya sampai tersingkap kedua betisnya. Qala innahu sarhun mumarradun min qawarir. Kata Nabi Sulaiman, gak usah diangkat. Ya, kalau bahasa kita rasa cincing. Innahu sarhun mumarradun min qawarir. Sesungguhnya yang engkau lihat itu adalah lantai yang mengkilap yang terbuat dari kaca. Jadi dari dulu itu sudah ada, ya, sudah ada dalam arsiteknya Nabi Sulaiman itu sudah ada, ya, sudah ada semacam batu pualam atau mungkin kaca, ya, saking mengkilatnya itu kayak ada air di bawahnya atau mungkin bahkan memang ada air di bawahnya. Itu berapa tahun yang lalu coba itu? Gua nggak tahu saya Nabi Sulaiman hidupnya tahun berapa itu. Sudah ada, itu kan berarti kan luar biasa. Karya seni saat itu luar biasa Nabi Sulaiman. Ya wajar Nabi Sulaiman bisa pengen kayak gitu, tentaranya saja jin. Ya. Kalau manusia kan ada istirahatnya, medange dan seterusnya. Ya, semangkate awan, bali negasik, dela-dela medang. Aduh, Masya Allah. Ini tentaranya jin, ya. Sampai diceritakan kan ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia sampai pada tidak tahu jin-jin pada kerja gini-gini dan seterusnya. Itulah kekayaannya Nabi Sulaiman. Jadi sekedar menjadi kaya itu tidak tercela. Contohnya Nabi Sulaiman. Cuma Nabi Sulaiman ini walaupun kaya, dia ini tetap tidak lupa untuk syukur kepada Allah. Makanya doa yang sering beliau baca apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu doanya siapa? Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni, ya Allah, berilah ilham kepadaku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, supaya aku bisa selalu syukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan juga kepada siapa? Kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardahu, ya Allah, berilah aku ilham supaya bisa terus beramal soleh yang engkau ridhoi. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, amal soleh itu bukan sekarepe dewek. Amal soleh itu
Kita berusaha beramal yang mendatangkan ridhonya siapa? Allah. Makanya kalau beramal itu bukan nyong senengnya kayak kie, bukan. Seharusnya ketika kita beramal itu apa yang disenangi oleh Allah. Apa yang disenangi oleh Allah? Yang ikhlas, yang sesuai dengan tuntunan. Itulah yang disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, masukkanlah aku, golongkanlah aku dengan rahmatmu di antara hamba-hambamu yang soleh. Ini dalam surat An-Naml ayat 19. Bukan hanya para nabi, ada juga di antara para sahabat Nabi SAW yang kaya raya. Siapa contohnya? Abu Bakar. Siapa lagi? Utsman. Utsman bin siapa? Utsman bin Affan. Terus Abdurrahman bin Auf. Masih ada saudara-saudara yang lainnya. Jadi ada di antara para sahabat Nabi SAW yang kaya-kaya. Cuman sekali lagi, ya, sampai saking piawainya mereka di dalam bekerja. Contohnya Abdurrahman bin Auf itu, beliau katanya, saya itu kalau saking saya pinternya berdagang, bisa diungkapkan kalau saya buka batu itu kayak di bawahnya ada emas. Jadi ini kiasan ya, bukan kok kemudian bisa nerawang kayak nang sore watu ana watu akik padanya. Jadi bukan itu maksudnya, saking apanya? Saking pinternya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Bisnis itu kan kadang-kadang bakat ya. Ada orang bisnis apa baik berhasil. Ya. Ada orang bisnis apa baik gagal. Ini subhanallah bakat, tapi juga bisa dipelajari. Cuman Abdurrahman bin Auf ini memang bakat dia. Sampai bisa menjadi saudagar besar. Tapi sekali lagi ya, para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka banyak yang kaya, akan tetapi kekayaan itu tidak melupakan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Sunan Abi Dawud diceritakan, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, kisahnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang pengen bersaing dengan Abu Bakar. Ini pernah saya bawakan di sini kalau nggak salah. Jadi suatu hari ada perintah, turun perintah dari Rasulullah SAW untuk infak. Maka saat itu Umar segera, saya pokoknya pengen infak. Perintah Nabi itu ngepasi pas Umar ini hartanya lagi banyak, rezekinya lagi lancar. Akhirnya dia langsung ambil hartanya setengahnya. Jadi setengah dari hartanya itu semuanya dia bawa. Kemudian kata Umar, al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Kata Umar, hari ini saya mesti menang. Hari ini saya mesti menang dan akan mengalahkan Abu Bakar. Andaikan aku bisa mengalahkannya. Karena selama ini Umar itu nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Dalam apa? Ibadah. Ya, jadi para sahabat itu mereka bersaingnya dalam ibadah. Kira-kira sekarang ada nggak ya? Wah, aku dina iki kalah karo Pak Anu mangkat disit memejit ngesuk bawa nyung arep mangkat disit, ada nggak kira-kira gitu? Yang ada, wah Pak Anu sudah beli motor, besok saya harus lebih bagus lagi. Itu rata-rata kalau orang di zaman ini seperti itu. Tapi antara Umar dengan Abu Bakar, persaingannya adalah persaingan ibadah. Maka kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Akhirnya karena dia punya motivasi ingin mengalahkan Abu Bakar dalam beramal, akhirnya dia ambil setengah hartanya. Banyak setengah hartanya. Kalau misalnya kita punya duit katakanlah 100 juta, berarti yang kita keluarkan berapa? 50 juta. Banyak gak? Banyak. Kita kadang-kadang ngeluarin duit aja angel lepol. Sering saya umpamakan kan, kalau ada kotak lewat gimana? Kalau ada kotak lewat, tangan kita kan masuk usel. Nah, mana kira-kira yang dikeluarin? Begitu yang keluar warnanya merah, gimana? Rasanya kan berat kan? Ya, dimasukkan lagi kan, usel-usel lagi cari, yang keluar ternyata warnanya biru. Gimana? Masukkan lagi kan? Cari yang warnanya
Ijo pun sudah lecek. Kalau perlu malah dicari yang apa? Yang kelenting, yang logam kalau perlu dicarinya. Ini enggak, ini Umar ini setengahnya. Langsung dia bawa harta itu, banyak itu dia bawa hartanya. Karena setengah dari hartanya dibawa semuanya kepada Nabi SAW. Begitu Nabi SAW melihat harta yang dibawa oleh Umar, maka Nabi SAW pun bertanya, ma abqaita li ahlik? Yang kamu sisakan buat keluargamu apa? Kamu kok bawa banyak banget seperti ini? Maka kata Umar, mislahu, wahai Rasul, yang aku sisakan untuk keluargaku seperti ini jumlahnya. Oh, berarti setengahnya, separohnya. Sudah, Umar nunggu. Nah, Umar nunggu, Abu Bakar bawa seberapa? Ternyata Masya Allah, wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu. Abu Bakar datang dengan membawa lebih banyak lagi. Jadi Abu Umar ini sudah membawa banyak, dia pikir sudah enggak ada yang bisa mengalahkan. Ternyata Abu Bakar membawa lebih banyak lagi. Nabi SAW bertanya, ma abqaita li ahlik? Abu Bakar, apa yang kamu sisakan buat keluarga kamu? Kalau tadi Umar katakan apa? Seperti ini yang saya sisakan. Berarti kan separohnya. Maka Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullaha wa rasulahu. Yang aku sisakan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Aku titipkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya SAW. Begitu mendengar perkataannya Abu Bakar, maka Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada. Wahai Abu Bakar, sekarang saya sadar bahwa saya itu tidak mungkin akan bisa nututi kamu, itu gak mungkin. Gak mungkin saya bisa mengalahkan kamu. Ini pengakuan gentle dari siapa? Dari Umar. Itulah para sahabat Nabi SAW. Kaya, akan tetapi mereka tidak diperbudak oleh kekayaannya. Ya. Abdurrahman bin Auf sama. Dia ceritakan Abdurrahman bin Auf itu, ya, ketika meninggalkan warisan, ya, warisannya itu ada emas, ada perak, ada hewan ternak, ada onta, ada sapi, ada onta, ada kambing, macam-macam yang ditinggalkan. Disebutkan oleh para ahli sejarah, emasnya saja, ya, emasnya itu untuk bagi-bagi itu harus pakai kapak. Harus pakai kapak baginya. Yang belai itu sampai tangannya melepuh. Emas kayak ngapa jajal? Emas kok baginya pakai kapak. Emas peraknya itu dibagi-bagi sampai saking banyaknya belai emas dan perak itu sampai tangannya melepuh. Berarti banyak banget Ustaz. Banyak banget. Tapi lihat bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf. Pernah suatu saat Nabi kita SAW akan mempersiapkan perang Tabuk. Maka saat seperti biasanya Nabi SAW itu memotivasi para sahabatnya untuk infak. Ayo infak. Untuk persiapan fisabilillah perang Tabuk. Maka langsung saat itu Abdurrahman bin Auf membawa 200 uqiyah emas. Yang kemarin coba saya hitung-hitung pakai rupiah itu sekitar 2,1 miliar. Sekali apa? Infak. Sekali infak. Habis gak hartanya? Lihat aja ketika meninggal. Ya, ketika hidupnya seperti 2,1 M kira-kira. Mana ada orang kaya kayak gitu sekarang? Ya mungkin ada. Tapi 1 dalam 1000. Mungkin 1 dalam 1.000.000 mungkin. Ya. Alhamdulillah masih ada, tapi sedikit banget. Saya tahu ada beberapa orang kaya yang di zaman ini, Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah, infak ke pesantren-pesantren itu ngasihnya nggak gemen-gemen. Ya, ngasih 1 M, satu pesantren kasih 1 M, 1 M, 1 M. Kemudian pesan sama pengasuhnya, tolong ya, bilang saja dari hamba Allah. Allahu Akbar. 1 M. Ngomongnya dari hamba Allah. Nah,
Kalau kebanyakan orang di zaman ini. Satu M. 1.000. Nah, 100.000 tolong ya nanti ya 100.000 akeh. 10.000 tolong ya tulisnya sing gede dari Pak Kaji anu aja nganti kelalen cuma akan masjid ngasuk ya. Masya Allah. Ini baru satu peperangan, ini baru untuk peperangan. Pernah suatu saat Abdurrahman bin Auf pengen bagi-bagi harta untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Dan juga para janda dan istri-istri Nabi SAW. Ini setelah wafatnya Nabi SAW. Jadi Abdurrahman bin Auf ini sangat peduli dengan para janda. Ya, apalagi ibunda-ibunda kaum muslimin, istri-istri Nabi SAW. Beliau pernah suatu saat menjual tanah. Ya, menjual tanah bukan untuk beli tanah lain yang lebih luas, enggak. Menjual tanah dan hasil penjualannya itu sebesar 40.000 dinar. 40.000 dinar kemarin saya hitung-hitung itu sekitar 59 miliar. Tanah sepira gue ya. 59 M. Semuanya beliau bagikan untuk orang miskin. Semuanya. Makanya jangan pernah berpikir banyak infak itu akan jatuh miskin. Kalau ada yang berpikir banyak infak akan jatuh miskin, itu terkena bisikannya iblis. Ya. Contoh nyatanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi ya kalau infak ya jangan niatnya infak lah ben sugih ya. Niatnya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, nanti Allah akan ganti. Jadi kesimpulannya apa? Sekedar jadi kaya itu tidak tercela. Terus yang tercela bagaimana Ustaz? Yang tercela adalah manakala kekayaan itu membuat seorang lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Ini yang membuat kekayaan tercela. Jadi yang membuat kekayaan itu tercela adalah manakala seorang memiliki kekayaan demi untuk mengejar kekayaan itu atau demi untuk mempertahankan kekayaan itu, dia lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 37 sampai 39 Allah berfirman fa'amma man tagha. Terus wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas. Bentuknya bagaimana? Wa atharal hayatad dunya. Lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mendahulukan kehidupan dunia. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguh tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Jadi yang membuat seorang akan tersiksa di neraka jahanam adalah ketika dia lebih mementingkan dunianya dibandingkan akhiratnya. Gimana itu Ustaz? Terlalu sibuk ngurusi dunia sampai melupakan mencari bekal untuk akhirat. Contohnya gimana Ustaz? Contoh realnya. Contoh panjenengan punya toko. Buka dari jam 7, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah mulai datang pembeli. Jam 12 terdengar suara azan. Disitulah ujian. Disitulah akan terlihat orang-orang yang mendahulukan akhirat atau mendahulukan dunia. Kalau mendahulukan akhirat, gimana? Tinggal dibuka baya hilang. Dia akan mengatakan nanti dulu ya. Saya tak pengen punya urusan penting banget.
Saya punya urusan yang lebih penting daripada dagangan ini. Saya punya urusan yang sangat penting. Saya pengen bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya seneng gitu loh kalau misalnya ada toko gitu kan, tutup ketika ada ditulisnya apa? Maaf, pelayanan kami hentikan sejenak, sedang menunaikan sholat zuhur. Masya Allah, alhamdulillah. Cuman sayangnya pemandangan seperti itu ndak banyak, ya. Pemandangan seperti itu jarang, ya. Yang ada 1-2. Padahal mungkin yang punya toko itu, yang buka-buka itu juga sering ngaji. Nah, maka disinilah letak bagaimana kita mempraktekkan ilmu kita. Ustaz, saya belum bisa nutup. Ya paling tidak kalau pas lagi masanya sholat Anda belum bisa nutup, mungkin yang jaga yang tidak wajib ke masjid. Siapa itu? Kalau ada yang putri yang jaga. Yang laki-laki semuanya pada ke masjid. Setelah sholat gantian, yang laki jaga, yang putri sholat. Kalau memang belum bisa, syukur-syukur ketika waktu adzan selesai semuanya. Waktunya sholat. Tidak akan rugi. Ya. Masa sih ragu dengan janji Allah Azza wa Jalla? Contoh nyatanya siapa? Tadi yang sudah kita bicarakan siapa? Abdurrahman bin Auf, itu contoh nyatanya. Ya. Saking para sahabat itu mereka takutnya harta itu akan melalaikan. Ya. Disebutkan dalam riwayat Al-Muwatta, ada seorang sahabat Nabi SAW yang punya kebun, punya sawah luas banget. Ketika tengah-tengah sholat, dia lihat burung atau gimana gitu, kelihatan burung sedang bermain di dahan-dahan pohon. Dia langsung kemutan apa? Kemutan kebunnya. Langsung ingat kebunnya. Tengah-tengah sholat itu. Setelah selesai sholat dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau jadi saksi wahai Rasul. Kebunku ini tak wakafkan semuanya untuk Allah. Ganggu. Siapa yang bisa kayak gitu coba? Hah? Langka. Ya. Langka. Terus bagaimana Ustaz supaya kita ini tidak mendahulukan dunia dibandingkan akhirat? Kuncinya ada di ayat yang ke-8. Kalau ayat yang ke-6 bunyinya apa? Kalla innal insana layatgha. Ayat ke-7 ar-ra'ahus taghna. Ayat ke-8 inna ila rabbika ruj'a. Kuncinya adalah inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya tempat kembalimu itu kepada Allah. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya kita harus ingat bahwa kita ini akan kembali kemana? Ke akhirat. Itu yang akan membuat kita insya Allah bisa mengekang potensi untuk melampaui batas. Semakin kita mengingat bahwa akan ada hari pembalasan, semakin kita mengingat bahwa nanti pada hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita dapatkan. Jadi jangan dipikir nanti pada hari kiamat itu tidak ada pertanggungjawaban. Harta yang kita dapatkan bukan hanya ditanya dari mana kita mendapatkannya, cara mendapatkannya bagaimana. Apakah engkau mendapatkan harta ini dengan cara engkau mengalahkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, waktunya salat kamu abaikan salat tersebut? Ataukah kamu mendapatkan harta ini karena ingin mengembangkan usaha biar cepat, yang awalnya tidak tergoda untuk bermain riba, karena ingin supaya bisnisnya cepat berkembang, akhirnya kamu tergoda untuk main dengan riba? Itu semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Makanya orang-orang yang beriman ketika mengingat firman Allah, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya engkau akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, engkau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan untuk apa? Ya. Dari mana dan untuk apa? Ini yang membuat orang-orang kaya itu masuk surga terlambat. Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yaum. Orang-orang kaya, orang-orang miskin masuk surga dulu sebelum orang kaya 500 tahun. Wong kere mlebu disit surga. Setelah orang miskin menikmati dalam surga 500 tahun. Unduk nembe teka wong sugih. Kenapa Ustaz? Pertanggungjawaban. Hartanya, setiap sen mungkin ya, bukan setiap rupiah. Setiap sen akan ditanya ini dari mana? Syubhat apa haram? Orang di zaman ini sudah enggak peduli lagi halal haram. Ya. Sudah enggak ada lagi istilah abu-abu. Syubhat itu udah enggak ada. Maksudnya enggak ada, orang enggak peduli maksud saya. Sing haram be diembat. Apalagi yang syubhat, sing abu-abu lah abu-abu. Nah, abu-abu ikeh. Ya, yang hitam aja dimakan. Naudzubillah min dzalik. Itu nanti pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan. Dari mana hartanya dan untuk apa? Inilah yang akan menekan seorang supaya bisa tidak melampaui batas. Ingat akhirat. Makanya pembahasan kita hari ini adalah tentang salah satu sifat buruknya manusia. Apa sifat buruknya manusia? La yatgha, melampaui batas. Pemicunya apa? Ar-ra'ahu istaghna, merasa melihat dirinya sudah serba cukup. Ya, hartanya, kekuasaannya, pengikutnya dan seterusnya. Bagaimana supaya kita bisa menekan itu semuanya? Inna ila rabbika ruj'ah, dengan mengingat adanya hari akhirat kembali dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf karena pertimbangan kesehatan nanti tidak ada tanya jawab setelah Isya. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.